Hai semua, perkenalkan nama saya Nelvi Astria Panjaitan dengan NIM 2003020015 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran kualitas air saya dari materi pertama hingga materi ke-7. Masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengenalan alat. Nah, pengenalan alat yang dimaksud di sini adalah pengenalan alat yang digunakan, alat ukur yang digunakan untuk melakukan analisa atau analisis dari pengukuran suatu kecerahan air. Untuk alat ukurnya tersebut dibagi menjadi 3, yaitu alat ukur fisika, alat ukur kimia, dan juga alat ukur biologi. Nah, untuk alat ukur fisika, kita bisa menghitung kecerahan menggunakan alat ukur Secidix. Secidix merupakan suatu alat ukur kecerahan yang terbuat dari bahan yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang diwarnai dengan warna hitam dan putih. Skala kecerahan dari alat ukur Secidix tersebut adalah batas kedalaman yang menyebabkan hilangnya atau tidak munculnya lagi warna dari Secidix tersebut, warna kepingnya yaitu warna hitam dan putih tersebut yang tadinya dibenamkan ke dalam suatu perairan. Yang kedua adalah alat ukurnya, yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang ketiga adalah padatan total atau TDS atau bahan-bahan yang terlarut dalam air yang tidak tersaring menggunakan kertas milopor. Nah, selanjutnya adalah alat ukur kimia, yang dimana alat ukur yang pertama adalah untuk menghitung DO atau kadar keasaman dari Nah, selanjutnya adalah ada alat ukur kimia, yaitu DO, yang dimana DO ini berfungsi untuk menghitung oksigen terlarut yang ada dalam perairan. Yang kedua adalah pH, yang dimana berfungsi untuk menghitung kadar keasaman pada suatu perairan. Yang selanjutnya adalah alat ukur biologi. Nah, untuk alat ukur biologi ini ada untuk plankton yang dinamakan alat ukurnya planktonet, yang berupa penyaring di ujungnya yang berfungsi untuk menyaring plankton. Yang kedua adalah bentos, yang mengambil sampel bentos dengan menggunakan sabernet. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas mengenai unsur-unsur material air yang pertama, yaitu DO. Nah, yang dihitung dari DO ini adalah jumlah oksigen atau O2 yang terdapat pada suatu badan air. Nah, jumlah DO jika semakin tinggi pada suatu perairan, maka kualitas airnya akan semakin baik. Nilai ideal dari DO yaitu 1,7 hingga 5 ppm. Nah, unsur material yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, di mana air yang baik atau kualitas air yang baik mengandung karbon dioksida atau CO2 di bawah atau kurang dari 5 mg per liter. Nah, unsur yang ketiga yaitu pH atau alkalinitas, yaitu keasaman dan kebasahan dari suatu perairan. Nah, nilai pH yang baik untuk suatu perairan, yang normalnya yaitu 7 sampai 8,5. Nah, unsur material yang keempat yaitu kecerahan dan kekeruhan. Nah, kecerahan dan kekeruhan ini yaitu jarak pandang pada suatu perairan yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Kekeruhan biasanya terjadi dikarenakan tercampurnya sedimen-sedimen. Kecerahan dan kekeruhan merupakan jarak pandang pada suatu perairan yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Nah, kekeruhan biasanya terjadi dikarenakan air tercampur bersama dengan sedimen-sedimen yang berasal dari air hujan ataupun sisa makanan biota perairan. Nah, selanjutnya unsur-unsur material pada air yaitu BOD, COD, dan ion-ion yang ada pada perairan. Nah, ion-ion ini terbagi menjadi 3, yaitu ion utama, ion, dan selanjutnya adalah ion renik. Nah, untuk ion utama atau major di perairan merupakan ion terlarut yang paling banyak yang kita temukan di perairan. Nah, yang kedua adalah ion atau minor ion di perairan.
Nah, ion ini adalah ion yang sedikitnya ada di perairan, tidak banyak dan tidak dikit, biasa saja tuh. Namun, yaitu pada ion renik atau trace di perairan merupakan ion yang paling sedikit, yang lebih sedikit kandungannya, atau yang paling sangat sedikit kandungannya yang ada di perairan. Masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu analisa sifat kimia air. Di sini ada yang pertama, yaitu derajat keasaman, atau yang sudah kita tahu derajat keasaman itu yaitu pH. Alat yang digunakan dalam pengukuran pH yaitu pH meter dengan ukuran atau angka range 0 sampai 14. Nah, untuk cara kerja dari pH meter tersebut adalah pH diukur menggunakan pH meter dengan cara pH meter masukkan ke dalam air hingga konstan dan nilai yang tertera pada pH meter tersebut dibacakan. Selanjutnya ada oksigen terlarut yaitu DO. Nah, untuk cara kerja penggunaan DO ini sendiri yaitu dengan mengambil sampel berupa air danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler dan diukur nilai DO-nya menggunakan metode Winkler. Selanjutnya adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk penghitungan karbon dioksida atau CO2 tersebut bisa kita gunakan yaitu alat pipet volumetri, burette, airliner, ataupun labu takar. Selanjutnya adalah alkalinitas. Nah, alat-alat yang digunakan untuk menghitung alkalinitas tersebut ya tidak jauh beda seperti menghitung karbon dioksida, yaitu airliner, pipet volumetri, labu takar, aluminium atau tisu juga bisa. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-5, yaitu mengenai pencemaran air terhadap budidaya ikan. Nah, pengertian dari pencemaran air yang pertama yaitu pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya zat atau komponen lain yang dilakukan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas air menurun hingga tingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Air tersebut diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar melalui tanah yang berasal dari atmosfer, limbah industri, lahan pertanian, perkotaan, dan limbah domestik. Nah, adapun dampak dari pencemaran air terhadap budidaya perikanan yaitu mengganggu terjadinya ekosistem atau pertumbuhan dari budidaya perikanan tersebut, baik secara pertumbuhan, karakteristik morfologi, tingkah laku, dan yang paling fatal adalah yang menyebabkan kematian pada budidaya perikanan tersebut. Adapun bahan pencemar yang dikelompokkan dalam perairan yaitu yang pertama adalah minyak, radioaktif, limbah yang menyebabkan munculnya penyakit, senyawa organik sintetis, senyawa organik dan mineral, nutrien tumbuhan, panas, sedimen, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya adalah pengaruh pemberian pakan terhadap kualitas air. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pakan merupakan salah satu faktor utama yang paling penting yang dapat menunjang keberlangsungan hidup ikan. Nah, di sini ada yang disebut dengan pakan buatan yang terbuat dari bahan-bahan bergizi yang dimana pakan tersebut disesuaikan dengan kesukaan ikan yang dapat diterima ikan. Pemberian pakan berlebih pada ikan dapat membahayakan keberlangsungan hidup ikan yang dimana pakan yang berlebih akan mengendap pada wadah hidup ikan yang mengakibatkan kehidupan ikan akan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen porsi untuk pakan ikan sesuai dengan kebutuhan dan jenis serta umur dari ikan tersebut. Pemberian pakan pada ikan dibagi menjadi dua sistem, yaitu memberikan makan sekenyang-kenyangnya dan juga dibatasi. Untuk pemberian pakan sekenyang-kenyangnya ini sudah
sudah dianalisis sebelumnya, di mana budidaya yang dilakukan dengan memberikan makanan semaksimal mungkin, dan pada budidaya ini sudah diketahui sebagaimana daya tampung dari lambung ikan yang diberikan makan dengan porsi sekenyang-kenyangnya atau semaksimal mungkin ini. Nah, untuk pemberian pakan yang dibatasi tersebut untuk mencapai nilai optimal dari keberlangsungan bobot dan hidup ikan sesuai sebagaimana jumlah pakan yang diberikan setiap hari dan yang sudah diteliti menurut para pembudidaya sebelumnya. Nah, untuk metode pemberian pakan pada ikan tersebut juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menggunakan tangan, di mana dalam pemberian pakannya masih menggunakan tenaga manusia yang menggunakan tangan, yang memberikannya secara diserakkan atau dihamburkan begitu. Yang kedua menggunakan secara mekanik yang menggunakan bantuan alat. Nah, sebagai secara mekanik ini biasanya digunakan pada ikan yang dibudidaya di kolam. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian pakan di hatchery. Nah, ini juga membutuhkan alat, namun kawasannya ini lebih luas seperti laut, yang membutuhkan alat bantu yang lebih besar daripada alat bantu secara mekanik. Untuk parameter kualitas air atau bagi menjadi 2 yaitu amonia dan fosfat. Nah, untuk amoniak sendiri adalah amoniak ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh ikan melalui insang, urin, dan juga feses. Amonia dapat mempengaruhi secara langsung pada ikan budidaya. Nah, pada fosfat merupakan nutrien yang diperlukan dalam jumlah kecil namun sangat berpengaruh pada budidaya perikanan. Nah, materi terakhir yang kita bahas adalah pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau pembuatan filter air. Aquaculture merupakan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi. Faktor penting dalam pencapaian produksi adalah pakan, meliputi kualitas dan kuantitas dari limbah. Nah, materi terakhir yang kita bahas adalah pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan yang dinamis dan berorientasi pada produksi. Aquaculture merupakan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi. Faktor penting dalam pencapaian produksi adalah pakan, meliputi kualitas dan kuantitas dari limbah. Pengendalian mikroba dalam wadah intensif pengendalian mikroba yang intensif pada budidaya yang terbatas tanpa penggantian air dapat menyebabkan risiko kematian ikan meningkat secara signifikan. Maka dari itu pemanfaatan limbah air yang akan dilakukan ada baiknya dilakukan di luar dari wadah budidaya perikanan, yaitu di bak penampungan air buangan budidaya. Nah, adapun manfaat yang bisa kita gunakan atau jikapun kita ingin menggunakan limbah air, bisa kita gunakan cara alternatif seperti membuat alat filter air sederhana dengan menyediakan alat seperti 1 buah galon, 1 buah bak penampung, keran, pipa, penyambung. Nah, untuk bahan-bahannya bisa seperti ijuk, arang, kerikil, dan pasir. Nah, untuk pembuatannya sendiri bisa dilakukan dengan cara galon yang tadi sudah kita sediakan kita isi dengan menggunakan ijuk yang tadinya sudah dibersihkan sebelumnya, ijuk, pasir, batu kerikil, dan juga arang. Nah, lakukan atau satukan bahan ini secara bertahap. Cara bertahap yang dimulai dari awal, yang pertamanya itu ijuk,
kemudian pasir halus, masukkan ijuk tebal, kemudian batu kerikil, pasir, arang. Tuh, secara tahap menahap. Nah, fungsi dari kerikil, arang, ijuk, dan pasir tadi yaitu sebagai alat penyaring untuk membuat air menjadi lebih bersih dari air yang sebelumnya. Dan bukan hanya untuk budidaya ikan saja, alat filtrasi sederhana ini bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu masyarakat menemukan air bersih. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye-bye.